Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya, baiklah teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan ya bagaimana masuk dan mengelola database MySQL. Oke, langsung saja kita coba. Yang pertama adalah download dulu ya. Jadi silakan teman-teman bisa menggunakan XAMPP bagi yang menggunakan Windows ya. Kemudian silakan di copy saja ini alamatnya, http://www.apachefriend.org/index.html untuk bisa mendapatkan XAMPP. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, XAMPP ini adalah paket yang berisi Apache, MySQL, PHP, dan beberapa aplikasi yang lain, sehingga kita bisa dengan cepat untuk bisa mendapatkan dengan mudah. Oke, sekarang silakan di paste ke browser, buka tab baru, kemudian silakan teman-teman paste saja alamat tadi. Nanti teman-teman akan dibawa ke websitenya Apachefriend. Kemudian di sini ada pilihan apakah sistem operasinya Windows, Linux, ataukah OS X. Ya, karena saya menggunakan Windows, saya gunakan yang XAMPP for Windows. Ya, langkah berikutnya silakan teman-teman tunggu, nanti akan terdownload, kemudian silakan disimpan di folder yang diinginkan. Ya, nah ini silakan di foldernya mana, kemudian tinggal klik tombol save. Ya, kemudian kalau sudah cari foldernya di mana, teman-teman lanjutkan dengan langkah install. Untuk langkah install sudah saya lakukan, tetapi di sini saya akan menjalankan atau menerangkan apa yang sudah dilakukan melalui PDF ini ya. Jadi setelah download, langkah berikutnya silakan teman-teman install. Nanti ada pilihan yes ya. Kemudian klik tombol next. Nah, nanti muncul setup seperti ini. Welcome to XAMPP setup wizard. Naik lagi. Kemudian akan muncul pilihan komponen mana yang akan diinstal. Jadi ada banyak komponen di sini. Ini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Sementara ini yang teman-teman pastikan untuk tercentang adalah satu Apache. Ya, kemudian yang kedua MySQL karena kita akan belajar tadi, kemudian PHP dan juga PHP-MyAdmin yang nanti kita pakai. Nah, yang lainnya monggo, kalau memang mau diaktifkan semuanya silahkan diaktifkan semuanya ya. Tapi setelah ini 4 tadi ya, Apache, MySQL, PHP, dan PHP-MyAdmin. Oke, kemudian silahkan klik tombol next. Dan berikutnya adalah folder di mana nanti XAMPP-nya akan terinstall. Defaultnya pakainya XAMPP. Kalau teman-teman pengen memindahkan ke folder yang lain dipersilahkan. Saya pakai defaultnya yaitu di drive C XAMPP. Setelah itu naik lagi. Setelah naik berikutnya adalah meminta untuk menginstall Bitnami. Nah, ini saya abaikan saja. Saya klik next ya. Tapi kalau teman-teman misalnya pengen menginstall ya tinggal dicentang aja. Nah, Bitnami ini nanti banyak dipakai untuk CMS seperti Drupal, Joomla, WordPress dan sebagainya. Oke, ini kalau pada tempat saya nonaktifkan ya, tapi teman-teman silakan bisa dijalankan juga. Oke, kalau sudah nanti proses instalasi sampai 100%. Nah, kalau sudah nanti muncul completing the XAMPP setup wizard. Langkah berikutnya tinggal klik tombol finish. Ini cukup mudah, tinggal naik saja. Yang penting pilihan tadi teman-teman perhatikan. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah menjalankan XAMPP control. Nah, XAMPP control, oke. Jadi XAMPP control nanti ada di drive C XAMPP tadi ya, atau di desktop biasanya. Oke, saya pindah dulu tampilannya. Ya, biasanya nanti ada di desktop, atau kalau tidak teman-teman cari di drive C XAMPP di mana tadi teman-teman menginstall XAMPP-nya. Kemudian cari
XAMPP control ya. Ini XAMPP control simbolnya seperti kupu-kupu X ya. Nah, ini silakan klik 2 kali. Nah, ini tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan dari XAMPP controlnya. Kemudian yang sekarang perlu dijalankan adalah sementara MySQL dan Apache-nya terlebih dahulu. Yang lainnya abaikan saja. Ya, Apache jalankan sampai warnanya nanti berubah jadi hijau. Demikian juga MySQL yang nantinya akan kita pelajari hari ini. Sebenarnya yang wajib cukup MySQL saja ya, karena kita baru belajar MySQL, tapi untuk backup-nya Apache-nya juga diaktifkan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya MySQL-nya sudah jalan nih teman-teman. Ya, sudah jalan, sudah bisa terkoneksi. Tinggal kita mau bagaimana, mau membuat database dan sebagainya. Nah, seperti yang pernah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya, untuk menjalankan MySQL ini ada beberapa cara. Bisa menggunakan CLI, Command Line Interpreter, ya. Bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga pakai user interface seperti MySQL Front dan sebagainya, atau menggunakan phpMyAdmin. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana menggunakan MySQL yang menggunakan CLI. Jadi CLI ini menggunakan Command Line Interpreter ya, menggunakan command prompt. Untuk menjalankan command prompt, silakan teman-teman bisa masuk ke Start, kemudian ketikkan CMD. Ya, CMD, ini command prompt, atau bisa juga melalui menu All App ya. Kemudian pilih command prompt. Command promptnya di mana ya? Ya, atau paling mudah tadi aja ya, ketik CMD gitu aja lah. Atau sebenarnya juga ada di di desktop juga. Oke. Nah, kalau sudah sampai tampilan seperti ini, langkah berikutnya teman-teman masuk ke tempat di mana folder MySQL itu tersimpan. Ingat, MySQL tadi tersimpan di XAMPP, yaitu di C, kemudian XAMPP ya, XAMPP, kemudian MySQL ya, bin. Nah, disinilah tempat file MySQL itu berjalan, engine-nya di sini. Ya, engine di sini. Jadi kalau ini saya kopikan teman-teman ya. Nah, posisinya akan terlihat seperti ini. Oke, saya besarkan dikit. Nah, jadi di C XAMPP MySQL bin. Sedangkan sekarang posisi folder teman-teman ada di C user, nama user yang teman-teman gunakan. Nah, kita harus memindah supaya posisinya ada di C XAMPP MySQL bin. Caranya gimana? Ketik aja cd backslash. Ini untuk menghilangkan seluruh folder yang ada di sini, sehingga kita tampilnya di C. Kemudian masuk lagi ke XAMPP dan mengetikkan cd XAMPP. Nah, berubah promptnya jadi C XAMPP. Kemudian lanjutkan lagi cd MySQL, enter. Sekarang menjadi C XAMPP MySQL. Kemudian lanjut lagi ke cd bin. Nah, sekarang promptnya berubah menjadi C XAMPP MySQL bin ya. Atau kalau teman-teman mau bisa langsung cd kemudian XAMPP backslash MySQL backslash bin. Nah, kalau sudah di sini, langkah berikutnya kita masuk ke MySQL-nya. Cara masuk ke MySQL-nya, ketikkan MySQL min h, kemudian nama hostnya. Karena kebetulan kita tidak remote ya, artinya menggunakan komputer lokal yang juga sekarang kita pakai, maka ketikkan localhost spasi min u ya, spasi root ya, root itu adalah nama user. Rumusnya MySQL min h diikuti oleh nama host, min u diikuti oleh nama user, bisa juga diikuti oleh min p kalau ada passwordnya. Nah, cukup sampai sini boleh. Sekarang saya enter.
Berarti kan nanti untuk promnya berubah, yang tadinya cexam.bin menjadi MariaDB Nun, ya, MariaDB Nun. Ini ada teks sebelumnya, di atasnya welcome to the MariaDB monitor bla bla bla, ya. Ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke MariaDB atau MySQL-nya tadi, yaitu versi 10.4.17 bla bla bla, ya. Nah, ini. Sedangkan kalau nanti mau keluar, ketikkan /key atau quit. Nah, ini promnya berubah lagi menjadi cexam MySQL bin. Saya ulangi, MySQL min h, bisa juga pakai nomor IP ya. Misalnya teman-teman tahu nomor IP-nya berapa di komputer yang kita pakai, ketik aja nomor IP-nya gini boleh. MySQL min h nomor IP-nya, atau mungkin domain web hostingnya www ya apa saja.com gitu misalnya. Ini kalau kita remote membuka MySQL dari lokasi yang berbeda. Ya, kalau kita berada di lokasi yang sama, ketik aja localhost min u kemudian root, atau juga bisa pakai min p kalau memang MySQL-nya pada waktu instalasi tadi di awal diberikan password. Kalau p nanti ada pertanyaan, enter password. Kalau memang passwordnya tidak ada, bisa dikosongkan. Nah, kalau sudah sampai sini, maka artinya teman-teman sudah bisa mulai mengelola, memerintahkan, mengakses database MySQL-nya atau MariaDB dalam hal ini. Ya, sekali lagi untuk MariaDB maupun MySQL ini sama ya, cuman bedanya yang MariaDB benar-benar full open source, kalau yang MySQL dia punya versi gratis ya, dan juga ada versi yang proprietary, gratis terbatas artinya. Ya, oke. Nah, sekarang mari kita coba untuk yang pertama kali setelah masuk ke sini melihat perintah yang bisa kita jalankan. Teman-teman bisa mengetikkan help ya, atau ini \h untuk mengetahui daftar perintah yang bisa kita gunakan. Ini kalau saya enter, maka akan muncul list of all client command. Jadi semua perintah yang ada di sini ya. Ada clear, connect, delimiter, echo, exit, dan tidak perlu semuanya teman-teman hafalkan. Yang paling penting nanti adalah quit, ini kalau mau keluar, kemudian sama use ya kalau mau mengubah daftar database yang mau digunakan atau diaktifkan, atau clear ini untuk menghapus semua perintah yang ada. Jadi kalau saya ketikkan /c atau clear, itu akan menghapus input-input yang sebelumnya ya. Di input-input yang ada sebelumnya itu akan dihapuskan. Ya, oke. Sekarang kita coba untuk melihat daftar database yang ada. Teman-teman bisa ketikkan show database diakhiri oleh titik koma. Jadi ciri khas dari perintah SQL manakala dijalankan di CLI-nya MySQL, maka diakhiri dengan tanda titik koma. Selama belum diakhiri tanda titik koma, maka perintah itu artinya masih berjalan, masih berlanjut, belum selesai ya, belum selesai. Oke, sekarang kita lihat show databases. Nah, nanti akan ditampilkan nama-nama database yang sudah ada di MySQL yang kita miliki. Nah, di sini ada DBCI coba, DBCI Selasa, DBCI root, DB iman sampai dengan tes. Ya. Nah, kalau pengen melihat isi dari database yang bersangkutan, tabel-tabelnya apa, teman-teman bisa gunakan perintah use. Use misalnya DB iman. Ya, DB iman isinya apa? Use DB iman titik koma. Nah, ini muncul database scene, artinya database-nya sudah berubah. Maka kita bisa lanjutkan lagi dengan perintah misalnya show tables untuk menampilkan daftar tabel yang ada. Oh, ternyata masih kosong ternyata ya. Oke, coba saya pindahkan lagi ke use siakat 22 misalnya. Oke, kita gunakan show tables. Nah, ini muncul ada mahasiswa. Artinya di database siakat itu ada tabel yang namanya mahasiswa. Ini database-nya berubah ya. Kalau kan MariaDB Nun, ini berarti belum ada yang aktif. Kalau di depannya MariaDB ada nama, berarti ini adalah nama dari database-nya. Oke, kita coba lagi yang agak banyak.
farm hill, coba ya, use farm hill ya. Oke, kemudian show tables. Oke, ini sambil perhatikan, kalau tidak pakai titik koma saya enter, maka akan muncul tanda min lebih besar. Nah, ini artinya perintah ini belum selesai dikenal oleh MySQL atau MariaDB, jadi harus diakhiri. Akhirinya dengan tanda titik koma. Begitu kita mengetikkan tanda titik koma, baru perintahnya nanti akan dijalankan. Nah, ternyata di database farm hill itu ada 25 tabel ini. Tabel artikel, tabel kategori, tabel configuration, sampai dengan tabel warehouse. Ada banyak tabel di dalamnya. Oke, kita lihat lagi. Kalau pengen lihat tabel apa, misalnya tabel mana ya, produk misalnya ya, tabel produk isinya apa. Nah, kita bisa gunakan perintah select bintang from. Nah, sama seperti kalau kita mengakses database biasa produk pakai perintah SQL. Nah, dia akan muncul daftar tabel atau record ya, baris data yang ada di dalam tabel produk. Atau kalau pengen lihat lagi strukturnya, bisa ketikkan describe product. Describe. Nah, ini describe product tanpa S harusnya ya. Ini kalau sekaligus kita belajar bahwa kalau perintahnya keliru, maka akan muncul error 1064 dan sebagainya. You have an error in your SQL syntax. Tidak ada sintaks SQL yang tulisannya describe, adanya describe tanpa S. Muncul ini ada fieldnya, ada tipenya, ada apa, nullnya, key dan sebagainya ya. Nah, itu cara mengakses dari database MySQL. Nah, kalau teman-teman perhatikan database tadi ini, so database, nama-nama ini itu otomatis akan tersimpan di sini di folder MySQL. Kemudian data, kalau bin tadi engine-nya ya, perintah-perintah yang untuk MySQL-nya, kalau folder ataupun database yang terbentuk itu akan tersimpan ke folder data ini. Nah, ini DBCI coba, DBCI Selasa, farm hill tadi yang baru saja kita coba buka siakan 22, dia akan membentuk sebuah folder. Ya, akan sebuah folder. Nah, ini ya, folder. Kalau misalnya saya bikin database baru, nanti akan muncul folder baru lagi. Kita coba lihat. Kembali ke command prompt. Saya akan bikin database baru, create database, namanya misalnya DB full online. Nah, DB full online misalnya, saya enter, muncul query OK, one row affected. Nah, ini kalau muncul perintah seperti ini, tandanya perintah ini sudah berjalan dengan benar ya. Kalau munculnya pesannya yang lain, error tadi, ada kemungkinan penulisannya keliru. Oke, kita lihat apakah muncul folder baru di sini. Kita refresh dulu ya, F5, DB full online mana? DB, nah, ini ada folder namanya DB full online. Nah, hasil dari perintah SQL yang baru saja kita buat. Oke, sekarang saya ketikkan lagi show. Jadi kalau teman-teman sudah pernah membuka menuliskan perintah tadi akan tersimpan. Ya, tinggal gunakan saja anak panah ke atas bawah untuk mencari. Kalau ketemu tinggal di enter, jadi tidak perlu menuliskan perintah baru. Oke, ini muncul DB full online ya. Kalau pengen lihat sekarang yang aktif database-nya mana, nah, ketik aja status gitu ya. Nah, ini status, nanti muncul MySQL versi bla 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 current database. Nah, ini farm hill, artinya database yang sekarang aktif, database yang sekarang dibuka itu adalah farm hill. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan perintah select, create table, itu berpengaruhnya di database farm hill. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen membuka database tertentu? Oke, bentar.
Nah, saya besarkan dikit ya biar lebih kelihatan ya untuk perintah-perintahnya. Ya, oke. Nah, buka use tadi DB full online. Jadi saya ingin berpindah ke sana, DB full online. Nanti muncul database scene untuk memastikan ketika dia status sekarang sudah aktif di DB full online. Saya coba akan bikin tabel baru. Create table misalnya MHS. Kita boleh ya, koma. Yang berikutnya lagi misalnya TB, tinggi badan, saya isi dengan integer. Cek 1 2 3. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan dari mic-nya ya, audionya ya. Kita lanjutkan lagi sekarang 1 2 3 koma. Masih terdengar ya, koma. Berikutnya adalah habis name ada nama ya. Nah, karena ini karakter, sekali lagi tanggal lahir nulisnya juga pakai petik, tetapi ditulis tahun dulu teman-teman. Tahun 1990 misalnya, garis miring bulan 7 tanggal 12 misalnya. Kemudian koma. Untuk berikutnya adalah TB, tinggi badan, misalnya saya kasihkan 170. Nah, tinggi badan karena numerik maka tidak perlu pakai tanda petik. Jangan lupa titik koma. Kalau sudah silakan di enter. Nah, ini muncul query OK. Kalau sudah query OK, tandanya perintahnya berjalan dengan benar. Kita tampilkan select bintang from, cari saja perintah yang sudah pernah kita tuliskan. Nah, karena muncul Iman Sofik, tanggal lahirnya 12 Juli 1990, tinggi badannya 170. Nah, demikian itu bagaimana cara mengakses MySQL. Mudah ya teman-teman ya. Ada yang silakan kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komen ataupun di chat pada Siakat. Nah, kalau kita perhatikan kembali tadi
Kalau tadi untuk database dia berbentuk folder, nih DB full online. Bentar, saya pindahkan dulu. Ya, jadi kalau folder atau database dia berbentuk folder. Kalau tabel dia akan berbentuk file yang belakangnya FRM. Ya, FRM. Jadi kalau teman-teman yang belajar Visual Basic biasanya akan mendapati file FRM ya, form, tapi kalau di MySQL juga pakai ekstensi atau perluasan namanya FRM juga. Tapi dia berada di dalam folder MySQL yang menandakan bahwa yang bersangkutan adalah sebuah tabel ya. Nah, itu cara bagaimana mengakses MySQL dengan menggunakan CLI. Kalau sudah, langkah berikutnya teman-teman mau keluar, tinggal ketikkan exit saja. Exit atau quit atau /Q ya. Nah, ketik aja quit. Nah, nanti muncul by dan promnya kembali ke cxa MySQL bin, artinya sudah keluar dari MySQL. Langkah berikutnya, sumnya bisa dinonaktifkan, stop, MySQL juga stop. Teman-teman bisa menutup atau quit ya, untuk mengakhiri penggunaan MySQL dengan sempurna. Ya, demikian bagaimana cara menjalankan MySQL dengan menggunakan CLI. Ya, ini MySQL saya agak sedikit error, tapi tidak masalah. Ada sedikit konflik ya dengan aplikasi yang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri untuk pertemuan pada kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.